kita lanjut ke modul 5. Dalam definisi luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk daya tarik, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang bisa memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk tidak hanya meliputi objek-objek fisik, tetapi juga jasa, acara, orang, tempat, organisasi, ide, atau campuran entitas ini. Oke, jadi kita sering dengar dalam istilah sehari-hari produk gitu ya. Jadi produk itu kalau kita artikan itu segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar. Ini untuk bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan pengguna. Nah, produk itu bukan hanya berbentuk barang gitu. Jadi produk ini juga meliputi acara, atau jasa, atau orang, tempat, organisasi, dan campuran-campurannya ini itu bisa dikategorikan ke dalam produk. Jadi kita dalam sehari-hari kan biasanya orang-orang bilang produk itu untuk barang gitu ya, identiknya itu ke penyebutannya untuk barang, tapi ternyata jasa juga. Nah, kalau jasa itu, apa itu jasa? Apa tuh jasa tuh, barang dan jasa gitu kan. Jasa itu apa sih? Mbak Desi? Intangible. Itu masuk ke kategori intangible. Contohnya apa? Bener ya? Jasa pijit, Bu. Contohnya itu Apa? rumah sakit, jasa pelayanan, jasa kesehatan ya, rumah sakit, terus kayak penginapan di hotel, itu termasuk jasa kan, Bu? Iya. Jadi kalau dari istilahnya itu yang contoh-contoh kalian sebutkan tadi, jasa itu apa sih gitu? Masuk kategori yang disebutkan Mas ini ya, Mas Asep tadi. Nah, jadi jasa itu produknya itu yang terdiri itu bisa dilihat dari aktivitasnya, dari manfaatnya, tapi intinya tak berwujud gitu atau intangible. Contohnya itu bank gitu kan, mereka menyediakan jasa gitu. Terus produknya apa? Ya jasa untuk perbankan gitu. Terus hotel. Lalu dan lain-lain. Apa lagi nih contoh jasa? Rumah sakit. Itu kan mereka melayani ada aktivitas atau apa yang diberikan gitu. Salon itu jasa kan? Kalau pendidikan gimana? Jasa juga. Jasa Ya, juga jadi, ya. Betul. Jadi produknya pendidikan itu berbentuk jasa karena kan ini apa materi-materi yang disampaikan itu kan berupa aktivitas gitu ya. Jadi ilmu, manfaat gitu. Kalian nggak bisa pegang atau nggak ada wujudnya gitu. Itu termasuk jasa ya, atau intangible tadi yang pelajaran sebelumnya. Nah, dari produk jasa ini, jasa juga dibagi dengan dua jenis konsumen yang menggunakannya. Yang pertama itu, jadi jasa ini dia tuh produk ya, produk itu bisa ada barang dan jasa gitu. Jadi kalau dibilang produk jasa, berarti dia yang intangible. Kalau dia produknya barang, dia tangible. Nah, kalau untuk produk jasa itu sendiri, dia penggunanya itu dibagi dua lagi. Yang pertama produk konsumen dan produk industri. Bedanya apa? Kalau produk konsumen itu biasanya dia langsung dibeli oleh konsumen akhir. Contohnya nih, kita sebagai konsumen akhir, itu berarti tadi dia masuk ke kategori produk konsumen. Kalau misalkan kita beli barang, kita langsung menggunakannya gitu, itu masuk ke konsumen akhir.
Dan ini jual biasanya produk-produk belanjaan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau produk industri, dia itu bisa dijual lagi, kira-kira seperti itu. Jadi bukan pengguna akhirnya. Jadi ketika kita membeli suatu barang, tapi masih bisa dijadikan untuk persediaan atau dilanjutkan lagi ke distributor dan lain-lainnya gitu. Jadi untuk produknya itu kategorinya ada 2 ya, ada konsumen dan industri. Kalau konsumen ya seperti kita-kita ini, kalau industri ya seperti perusahaan-perusahaan yang masih digunakan lagi, bukan sebagai pengguna akhir. Bisa dijual lagi. Jadi kalau untuk produk industri ini, dia masih bisa dilakukan untuk bisnis lainnya lagi selanjutnya. Produk yang dapat dipasarkan itu yaitu entitas seperti organisasi, ide, tempat, itu juga dianggap sebagai produk. Jadi ketika kalian punya ide, kalau misalkan dalam perusahaan ya, kalau dalam perusahaan terus ada ide-ide yang muncul, misalkan nih IT itu apa ya, engineer itu atau teknisi-teknisi itu mereka punya ide. Nah, idenya ini bisa dijual ke perusahaan-perusahaan lain gitu. Nah, ini juga dia berbentuk produk ya. Jadi ide-ide ini juga bisa dijual. Kalau zaman sekarang itu untuk teknologi sih biasanya, atau banyak hal lah yang bisa dijual gitu dalam bentuk ide. Jadi kalian kalau punya ide, kalian bisa jual juga dan itu suatu produk. Itu dia dimasukkan ke dalam entitas-entitas lain gitu. Sebentar ya. Pernah kalian menjual ide? Pernah jual ide-ide kalian? Kalau kalian punya keahlian yang unik atau spesifik gitu yang orang lain belum punya, itu biasanya ide-ide itu mahal sekali untuk dibeli. Bahkan perusahaan mau membeli ide dari kompetitor atau pesaingnya kalau memang itu benar-benar bermanfaat gitu. Jadi itu juga bisa ya, ada dalam pasar juga, ada pembeli, ada supply, ada demand-nya gitu. Nah, selanjutnya keputusan produk itu melibatkan dalam pembuatan produk itu, kok ketawa Mbak Terekam loh, Bu. Terekam ya? Aduh. Terekam loh, Bu. Nelfon lagi, bentar. Nanti di-cut aja. Nah, dalam satu pembuatan produk itu ada beberapa yang perlu dilibatkan. Yang pertama, atribut-atribut produk itu. Semua yang berhubungan dengan produknya. Yang kedua, merek atau brand-nya. Yang ketiga, perlu melibatkan kemasan ya, lalu label,
dan pelayanan-pelayanan pendukung produk. Nah, jadi dalam suatu produk itu, baik itu jasa ataupun barang, itu harus ada yang melibatkan 5 hal ini, gitu. Jadi ketika kita mau menciptakan satu produk, itu harus ada menciptakan mereknya kah, atau apanya, dan lain-lain. Kalau untuk atribut itu semua yang berhubungan dengan produknya, itu bisa kualitasnya, atau fitur-fiturnya, serta gaya dan desainnya, gitu. Lalu untuk penetapan merek ini, itu ya melibatkan nama mereknya dan juga strategi mereknya bagaimana. Lalu untuk kemasannya itu, ya dia yang untuk melindungi produknya itu. Jadi dia seperti untuk promosinya, gitu. Lalu untuk desain label ini dia lebih ke gambar-gambarnya atau menunjukkan untuk promosi produk itu. Dan yang terakhir itu jasa pendukungnya, ini lebih ke pelayanannya ya, ini yang mendukung untuk produknya gitu. Oke. Nah, dalam keseharian ini, pernah nggak kalian menjumpai satu brand, terus namanya itu mudah diingat gitu? Dalam sehari-hari itu kalian, apa yang kalian pikirkan bagaimana cara seseorang itu atau perusahaan itu menentukan merek gitu? Gimana ya kira-kira penentuan merek ini yang kalian ketahui? Biasanya orang buat merek itu gimana sih? Atau dibuat dari tanggal lahir atau apa gitu? Izin menanggapi, Bu. Kan? Jadi biasanya kalau brand itu dari pemilihan ini kita sendiri pribadi, misalkan kayak nama, singkatan nama gitu kan, atau dari tanggal lahir, atau dari hal-hal penting dari kehidupan kita, mungkin dari owner bisnisnya itu, kayak gitu. Oke. Atau istilah lain yang menurut ada makna, misalkan kayak berkah, makmur, atau perusahaan kayak gitulah, kan pasti ada tujuannya juga gitu namanya itu. Ya Oke, gitu sih, Bu. bagus ya. Nah, biasanya kan kita itu ada, kalau istilahnya kita bilang filosofinya dan lain-lain. Nah, seberapa penting ya merek itu, penentuan merek itu terhadap produk gitu? Ada yang mau kasih tanggapan seberapa penting sih gitu? Kenapa nggak buat yang seperti ini? Kenapa harus ada filosofinya bisa jadi atau berdasarkan nama? Dan bisa kita lihat bahwa ada brand-brand ini, ada penelitiannya ya. Penelitiannya itu bilang kalau kemudahan dalam mengingat merek atau mengingat brand itu juga akan mempengaruhi penjualan gitu. Itu salah satu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana konsumen ini tertarik dengan satu merek. Mereknya ya, bukan produknya, mereknya sendiri gitu. Ada faktor-faktornya, beberapa hal faktor. Salah satunya yang disebut mungkin Mbak Uun itu, dia ada filosofinya gitu. Jadi dengan kita sampaikan filosofi dari brand ini, konsumen akan cepat ingat. Ada kalian ingat filosofi dari brand? Misalkan brand tertentu, kalian ada ingat, oh filosofinya seperti ini Bu, gitu. Atau pembuatan namanya seperti ini gitu. Ada nggak yang kalian ingat dari satu brand? Kalau boleh brand internasional gitu. Ada, Bu. Apa Bu? Apa Mbak? Kayak ini aja lah, brand lokal yang biasa udah sering kita dengar kayak Miss Glow kayak gitu kan. Terkenal banget kan buat para wanita gitu. Bukan cuma wanita, mungkin kaum pria juga adalah yang memakai produk ini juga kan kayak gitu. Ya yang pasti ya kan untuk supaya kita tuh penampilannya lebih glowing lagi kayak gitu. Makanya selalu disebut
Glow gitu, Miss Glow. Itu sih Oke, iya. Asal-usul brand-nya itu ada gitu ya, dan ternyata konsumen itu ingat gitu. Jadi yang diingat itu bukan hanya brand-nya, tapi filosofinya gitu. Jadi ada penelitiannya juga tentang itu. Nah, jadi pentingnya untuk penentuan merek dalam produk itu, kalau boleh ya, itu bisa diceritakan, ada cerita singkat atau filosofi, ilmu-ilmu yang berkaitan itu, dan juga mungkin cerita asal-usulnya kira-kira kenapa buat brand itu. Dan itu penting. Dan juga salah satunya hal yang perlu dipertimbangkan dalam merek itu adalah kemudahan dalam mengingat. Kalau contohnya kalian itu mau targetnya kan jangan lokal ya. Kalau kita buat satu perusahaan atau produk itu kan kita targetnya mau mencakup pasar yang global gitu. Kalau pasar global itu kan biasanya pakai bahasa Inggris lah gitu, atau pengucapannya mudah gitu. Contohnya kalau misalkan kita pakai merek lokal dan suatu saat ada masanya konsumen itu kita mau di go internasional gitu. Kalau untuk hal ini kan kalau penutur bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia, kalau kita buat brand-nya terlalu lokal gitu, mereka kan bisa susah pengucapannya gitu. Jadi untuk amannya itu kalau memang mau go internasional, ya paling nggak bahasa Inggris atau yang bahasa mudah diingat gitu. Jadi memang merek itu mempengaruhi. Ada nggak merek yang ini loh, ada yang satu susah, apa sih, YSL ya, apa sih itu? Ada yang ingat nggak brand itu? YSL itu loh. Cewek-cewek ada yang tahu ingat brand ini nggak? Iya, Bu. Apa itu? Panjangannya itu brand apa gitu? Yang ini? Susah nyebutinnya, Bu. Susah nyebutinnya. Iya. Yang ini nih, gitu. Tapi Bacanya kalian udah susah, sering Bu. lihat ya. Bacanya susah. Mungkin kalian baca hari ini, besok kalau saya tanya lagi, mungkin kalian belum tentu ingat juga ya kan? Iya. Nah, yang seperti ini, coba nanti dicari ya. Itu nama brand-nya apa gitu, nama panjangnya. Tapi dia selalu ada YSL itu ya. Nah, untuk hal ini kan kalau misalkan nih tiba-tiba namanya dipanjangin gitu kan, ada brand gitu ya, kita belum tentu tahu itu, oh itu kan saya punya tasnya gitu, ternyata kita udah punya tasnya, padahal kalau dipanjangkan untuk brand-nya itu sendiri, kita nggak tahu kita punya itu atau enggak. Gitu. Bu, Ya, silakan. ini yang GSL itu Ipis Henry Donat. Kok aneh ya? Apa? Ipis Henry Donat Matthew Saint Laurent. Saint Laurent, Yves Ya. Saint Laurent, iya benar. Tapi ada Henry Donatnya setelah Ipis. Ada lagi panjangannya. Ya, Ipis Henry Donat Matthew Saint Laurent. Kok aneh ya? Iya, iya panjang banget kan gitu. Jadi kalau mungkin sekarang kita udah baca gitu, nanti kalau 2 bulan lagi ditanya belum tentu kita tahu kepanjangannya apa ya kemarinnya gitu. Saya aja kalau ditanya nanti berikutnya belum tentu ingat apa ya kemarin itu nama brand-nya itu ya gitu, nama mereknya. Tapi dia punya logo, jadi logonya itu memang gampang diingat. Jadi untuk ya, untuk atribut-atributnya itu, jadi dia yang berhubungan dengan labelnya atau logonya juga yang menggambarkan produk itu juga mendukung produk itu ya. Jadi sebaik mungkin elemen-elemen ini dibuat menarik gitu. Baik itu kemasannya, labelnya, atau logonya itu dibuat semenarik mungkin. Atau nama mereknya gitu, karena ini juga akan mempengaruhi produk itu sendiri. Contohnya kalau dibuat logonya itu terlalu rame, nah ini ada penelitian menunjukkan, jadi brand-brand ini mereka itu sudah ganti logo berulang kali ya. Ada yang tahu nggak logo awalnya Coca-Cola itu gimana?
Dan dia sudah ganti berapa kali logo? Nah, ini untuk logo Coca-Cola. Kalian masih sempat ingat di logo yang mana nih? Yang awal-awal kalian kenal itu, kalian ingatnya dia pakai logo yang mana? Ada yang kalian masih ingat logo ini? Ada yang ada warnanya aja. Jadi kan Coca-Cola itu kalau ada itu taunya yang warna merah kayak gitu. Coca-Cola. Kalian di zaman mana? Ada yang masih zaman yang ini nih? Yang Coca-Colanya seperti ini. Time traveler. Ya kan saya tanya kan, siapa tahu kalian dulu udah lihat Coca-Cola waktu zamannya seperti ini gitu. Belum. Itu yang Coca-Cola tahun 1900 yang pertama itu kok mirip Tabasco ya? Oh ya, ini ya. Iya, itu yang kotak itu. Oh, yang ini. Yang mana sih? Oke. Nah, ini dia sudah mengganti brand-nya ya. Jadi membangun ulang produk dengan teknik rebranding. Jadi ada juga merek atau brand gitu ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi penjualan gitu. Jadi berdasarkan penelitian, kenapa harus diganti-ganti gitu? Emangnya padahal kan dia berubahnya sedikit-sedikit aja gitu. Dari yang pertama, dari yang tahun 1987 juga dia nggak banyak-banyak berubah gitu, paling warnanya, terus background-nya, terus elemen-elemen kecilnya gitu. Emang seribet itu ya untuk merek gitu. Dan ternyata berdasarkan penelitian, nah ini elemen-elemen ini itu akan mempengaruhi kesuksesan satu produk itu juga gitu. Baik itu kemasannya dan juga elemen atribut-atribut ini gitu ya. Bukan hanya karena pelayanannya, misalkan nih pelayanannya baik gitu atau mereka sopan dan unik dan itu membuat penjualannya tinggi gitu. Bukan hanya itu, tapi namanya juga akan mempengaruhi atau penetapan merek gitu. Ini juga ternyata mempengaruhi. Makanya banyak brand-brand juga, ini bukan hanya Coca-Cola ya, banyak brand-brand yang mereka mengganti-ganti juga gitu. Bisa mengganti logonya dan lain-lain dan itu setiap perubahan-perubahan itu mempengaruhi gitu. Ini aja mereka berganti dari berapa tahun nih? Ini 3 tahun mereka udah ganti, sekitar 3 tahun. Ini 10 tahun lagi mereka ganti, 10 tahun lagi mereka ganti gitu. Dan itu ada studinya ya. Dan juga kemasan. Pernah kalian lihat kemasan sekarang itu yang dibuat unik-unik itu? Pernah kalian atau teman kalian yang membeli satu produk karena lihat kemasannya lucu? Kemasan yang produk yang sering ada sekarang ya Bu, kayak makanan itu loh Bu, yang biasanya kayak apa standing pouch itu. Ya, bungkusan yang bisa berdiri itu loh, standing pouch gitu. Apa sih sebutnya? Ini ya? Ya, standing pouch kayak kan makanan itu atau produk-produk yang lain juga lagi rame yang kayak gitu. Ya, tapi kalian pernah beli suatu barang karena kemasannya ya, kemasannya yang unik ya, benar ya? Kayak gitu ya. Ya, jadi ternyata
Dari penelitian, ditanya nih ya, penelitiannya ini gimana sih sistemnya gitu kan, ini lewat survei gitu. Jadi ditanyain nih orang-orang, kayak saya nanya kalian, pernah nggak kalian beli barang itu hanya karena kemasannya unik gitu? Ternyata Kinder banyak Joy, Bu. gitu. Jadi Kinder Joy. apa? Kinder Joy, Bu. Kinder Joy unik nggak? Coba ya. Lumayan lah ya dibanding coklat-coklat yang lainnya. Kadang itu Bu, kemasannya kan ada yang kayak botolan atau apa kan bisa digunakan lagi untuk yang lain Bu. Oh, mau digunakan lagi. Oke. Iya kayak topnya gitu loh. Coba kalian ini, nih, contohnya seperti ini. Kenapa ya mereka buat kemasan-kemasannya selucu-lucu gini? Emangnya itu penting gitu ya? Dan ternyata setelah diteliti orang membeli satu produk itu, ternyata banyak juga peminatnya yang membeli satu produk itu karena dia kemasannya gitu. Contohnya kalau seperti ini nih. Lucu nggak? Pengen beli kan jadinya gitu. Dibanding dengan kemasan yang simple-simple atau biasa-biasa saja. Jadi ternyata, oh kemasan itu mempengaruhi kesuksesan suatu produk atau branding-nya. Contohnya, nah pernah ada satu brand, bukan satu brand, ada beberapa brand, dan ternyata ketika mereka mengganti model kemasannya, itu penjualannya itu turun, gitu. Turunnya itu bukan cuma turun 1 juta, 2 juta, itu bahkan sampai ratusan juta atau bahkan miliar kalau nggak salah, kalau dirupiahkan ya gitu. Jadi ternyata mereka memperbaiki apa kemasannya, bukan memperbaiki, mengganti sedikit desainnya dan ternyata penjualannya itu menurun. Ini keunikan tentang kemasan ya. Apa ya brand-nya? Ntar saya tunjukin ya. Oh ini, Tropicana. Pernah dengar Tropicana? Tropicana. Tropicana Slim. Oh, kan biasa itu. Bentar ya. Ini, Tropicana Juice. Nah, Tropicana ini dia kehilangan 30 USD, 30 million USD. Berapa nih? Hah, berapa banyak nih? Coba hitung. 470 miliar. Coba bayangkan hanya karena dia mengganti desain kemasannya. Dari yang seperti ini menjadi yang seperti ini. Dia kehilangan 470 miliar. Oke. Nah, kalau kalian nih
Kalau kalian disuruh milih, kalian lebih suka kemasan yang mana? Kiri atau kanan? Ini yang kiri, ini yang kanan. Kiri Bu kayak. Yang kiri. Kiri. Iya kan. Kenapa? Lebih menarik. Soalnya apa? Kelihatan putih jeruknya segar gitu. Kalau yang sebelah kanan itu kayak bias gitu. Soalnya kayak entah mangga, entah orange kan gitu. Banyak ini. Tapi kan ini kan dia bilang 100% orange itu lebih gede lagi pemberitahuannya bahwa ini 100% atau asli gitu ya, asli jeruk Mencolok. gitu. Warnanya kurang mencolok kayak gitu. Oke, ada lagi yang lain mungkin pendapatnya kayaknya lebih menarik kanan deh gitu. Ada nggak? Izin menambahkan Bu, mungkin kalau saya pertama kali lihat itu ya kita kita tertujunya langsung ke gambarnya itu Bu, ke gambar jeruknya itu atau orange-nya itu. Jadi menurut saya lebih menarik yang kiri karena kita ini kan kita udah tahu ya produknya itu jus orange. Terus di situ ada gambarnya. Jadi kita lebih tertarik ke oh itu ada gambarnya. Oke. Oke ya. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Saya Bu, pendapat Bu. Silakan Mas Asep. Kalau yang kiri kan gambarnya itu merepresentasikan bahwa itu beneran orange gitu gambarnya. Kalau yang sebelah kanan pakai kata-kata kan kita nggak tahu dalamnya, siapa tahu Harus mikir ya. ya nanas atau apa gitu. Cuman tulisan 100% orange. Itu sih Bu. Oke. Oke ya, tapi yang pasti kalau kita lihat dari elemen-elemennya, itu ternyata nggak banyak berubah gitu. Kotaknya masih sama, terus tulisan-tulisan Tropicananya dan tulisan 100% pure orange juice itu dia lebih gede gitu. Sebenarnya dia nggak, elemennya itu tidak banyak yang berubah, hanya saja posisi-posisinya dan gambarnya ini yang berubah ya. Terus posisi Tropicananya pindah ke kiri, warnanya juga masih sama, hijau-hijau dengan background putih, terus pakai warna orange gitu. Ternyata kalau dilihat ini elemennya tidak banyak yang berubah gitu, hanya perubahan gambar. Terus posisi tulisan, tapi ternyata penjualannya itu bisa hilang sampai 470 berapa tadi? 470 miliar gitu. Itu bukan jumlah yang kecil ya. Dan ini udah banyak dibahas dalam pemberitaan. Ini salah satu contoh besar di mana ketika perusahaan itu harus benar-benar mempertimbangkan kemasannya. Ini bukan tentang isinya tetap sama, pelayanannya tetap sama, dan yang lain-lain brand-nya tetap sama, tapi packaging-nya yang berubah gitu. Ternyata mereka langsung kehilangan customer gitu. Nah, jadi memang harus itu ya, perlu dipertimbangkan elemen-elemen tadi ini, gitu. Mulai dari penetapan merek atau labelnya, gitu. Makanya kita lihat Starbucks udah berapa kali ya? Starbucks gitu. Mereka juga udah sering-sering ganti-ganti label atau ganti-ganti logo. Jadi labelnya sudah diganti-ganti gitu, karena memang mereka melihat bahwa awalnya seperti ini mereka. Nah, akhirnya menjadi yang terakhir yang ini ya, yang sekarang masih sampai sekarang. Mereka itu mengubahnya, sekarang tahun berapa? 2023, 12 tahun yang lalu. Nah, ternyata brand-brand ini ketika mereka mengubahnya itu ternyata semakin baik gitu. McD juga seperti ini dulu. Tahun 1940 dia logonya masih seperti ini. Mulai tahun 1968, elemen-elemennya tidak banyak yang berubah ya. Warnanya tetap sama sekarang, cuman pakai M biasa. Gini.
Nah, gitu. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan ini juga mereka melihat bahwa perubahan-perubahan dari logo ini mempengaruhi penjualan mereka, gitu. Nah, contohnya sampo Sunsilk ini. Kalau saya ya, saya kan dulu pakai Sunsilk ya, sampai sekarang juga pakai Sunsilk. Saya rasa dulu itu menurut saya ya, saya sebagai konsumennya atau penggunanya itu, saya rasa kemasannya yang dulu itu lebih bagus daripada yang sekarang gitu. Tapi ya tetap aja saya pakai gitu. Tapi saya tahu bahwa perubahan kemasannya itu lebih menarik yang dulu. Ingat nggak dulu yang ada di gambarnya ini ada dia gambar cewek dengan rambut yang berkilau gitu, rambut hitam yang berkilau. Kalau sekarang elemennya udah nggak ada lagi, tapi saya nggak tahu ya, ini dia penjualannya berkurang apa naik, hanya karena perubahan desainnya, belum ada studinya atau belum ada datanya gitu. Tapi yang pasti ini itu dalam keputusan produk itu perlu diperhatikan. Jadi bukan hanya karena mutunya, atau karena kualitasnya, atau karena harganya, tapi juga untuk atribut-atribut dalam keputusan produk. Oke, selanjutnya ada yang dikatakan dengan lini produk. Lini produk itu sekelompok produk itu yang masih dalam satu fungsi atau satu saluran distribusi. Jadi dia itu lebih ke perluasannya. Kalau perluasannya itu ada yang dinamakan dengan perluasan lini ke bawah, ke atas, atau kedua arah gitu. Jadi ketika melakukan perluasan produk itu, tapi dia masih dalam satu saluran distribusi. Contohnya brand-brand yang buka apa namanya? Contohnya MS Glow. MS Glow. Tadinya MS Glow itu apa ya? Produk awalnya. Mbak Uun. Maaf, Bu. Maaf, Bu, MS Glow gimana? tadinya produknya apa? MS Glow, saya kurang tahu, Bu. Belum mengikuti perkembangannya kalau MS Glow. Cuman tahu Tadi yang Mbak, sekarang. tadi Mbak kasih contoh apa gitu yang glow-glow gitu? Oh, Miss Glow. Iya, MS Glow. Oh, saya pikir Mbak pakai produknya. Enggak sih, aku cuman pakai produk lain. Belum pernah, soalnya takut nggak cocok, Bu. Sekarang MS Glow ini udah banyak ya ininya, macamannya. Ada pelembabnya, ada ini, ada face mist-nya, apa tuh yang disemprot-semprot itu. Ada facial wash-nya, ada tonernya. Tadinya kan dia cuman krim malam, krim pagi gitu kan. Sekarang udah ada tonernya, udah ada wash-nya. Ini itu masuk ke perluasan lini gitu. Jadi dia masih dalam satu distribusi, tapi dia sudah diluaskan gitu. Ini masuk ke perluasan lini. Contohnya seperti itu. Jadi tadinya dia jual apa, terus dia udah ada produk-produk lain masih dalam satu distribusi. Ini contohnya. Ini sekarang udah banyak banget produknya MS Glow ini. Kalau nggak salah lip serumnya juga udah ada. Kurang tahu juga ya, coba nanti dicek. Ini saya ingat karena tadi contohnya Mbak Uut. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada lini produk itu untuk bauran produk. Kalau dikatakan bauran produk ini berarti dia masuk ke lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi. Ini lebih ke perubahan-perubahannya itu, baurannya itu lebih ke misalkan kemasannya
diperbesar, ada yang kemasan menjadi kemasan kecil, besar, dan sedang. Atau mungkin sisinya atau isinya, kontennya itu tadinya ada yang 50 mili dan jadi ada yang baurannya itu 70 mili, 15 mili, atau yang versi mininya gitu. Nah, selanjutnya itu merek ya, ini tadi udah kita bahas bahwa ini adalah aset permanen perusahaan yang utama. Jadi merek ini itu lebih dari sekedar nama dan lambang. Makanya tadi saya tanya, apa sih filosofi yang biasanya kalian tahu kalau mau buat merek gitu. Jadi merek ini biasanya lebih dari sekedar nama dan lambang. Dan ini punya arti juga untuk produk itu sendiri. Tahu nggak kalian apa filosofi Nike? Ada peminat Nike di sini? Oh, the originate kata Mbak Resti Suga. Oke. Ada nggak yang peminat Nike? Saya, Bu. Bu Widya peminat Nike ya, yang tadi ini kasih contoh. Tahu nggak filosofi Nike itu gimana? Kurang tahu, Bu. Filosofinya. Nike ini agak sedikit ini ya, apa namanya? Menarik juga dia. Coba kita lihat. Jadi sebenarnya ini hanya dari pembuat ini ya, apa? Coba yang saya ingat itu akhirnya dari tukang jahitnya. Dari tukang jahitnya akhirnya dijual logo itu yang logonya itu kan cuman kayak tanda centang gitu. Akhirnya itu dijual sebesar kurang lebih 50 miliar kalau nggak salah. Padahal kan kalau dipikir-pikir dia cuma bentuk centang gitu kan. Kalau bilang itu swoosh, swoosh ya. Coba kita baca dulu. Ini menarik nih. Baca dulu Mas Asep, kita bahas dulu sama-sama pembuatan merek ini. Oke, yang Nike ini Bu. Nike salah satu brand aparel dan peralatan olahraga terkemuka di dunia. Lahir pada 25 Januari 1964 ketika Bill Bowerman dan Phil Knight mendirikan perusahaan mereka yang pertama bernama Blue Ribbon Sports. Keduanya bertemu saat Knight masih menjadi mahasiswa pasca sarjana di Stanford, di mana Bowerman adalah pelatih atletiknya. Sebelum mendirikan perusahaan, keduanya sudah belajar membuat sepatu dari tukang sepatu lokal di Cibaduyut, dan mereka memutuskan untuk mengembangkan sepatu lari sendiri. Ketika mengembangkan sepatu lari mereka, Blue Ribbon Sports bekerja sama dengan pembuat sepatu Jepang, Onitsuka Tiger, dan menjual sepatu mereka di Amerika Serikat. Toko sepatu pertama mereka dibuka pada tahun 1966. Dan pada 1971 mereka mendapatkan hak untuk menjual sepatu Onitsuka Tiger di Amerika Serikat dengan merek mereka sendiri, Tiger. Namun 1972 Blue Ribbon Sports meluncurkan
Aduh. Sepatu dengan merek Nike yang kita kenal sampai saat ini. Nama Nike sendiri berasal dari Dewi Yunani kuno kemenangan, Nike, dan dipilih oleh karyawan pertama Blue Ribbon Sport yang bernama Jess Johnson. Logo ikonik Nike yang disebut swoosh dibuat oleh seorang mahasiswa seni bernama Caroline Davidson. Pada tahun 1971, awalnya Nike tidak terlalu menyukai desain swoosh ini, tetapi memutuskan untuk menggunakan logo tersebut setelah beberapa revisi. Pada tahun 1978, Blue Ribbon Sports resmi mengubah namanya menjadi Nike Incorporation. Dan 2 tahun kemudian, perusahaan ini sukses go public. Sejak itu, Nike telah berkembang pesat dan menjadi salah satu brand olahraga terbesar di dunia. Salah satu faktor kesuksesan Nike adalah kemampuannya dalam memasarkan produknya dengan cepat dan efektif. Mereka juga berhasil menjalin kolaborasi dengan atlet dan tim olahraga terkenal seperti Michael Jordan, Roger Federer, Cristiano Ronaldo, LeBron James, hingga Tiger Woods, yang telah membantu meningkatkan popularitas dan daya tarik merek Nike itu sendiri. Pada tahun 2021, Nike berhasil meraih pendapatan sebesar 36,53 miliar euro atau 593,3 triliun. Mengalahkan pesaing utamanya seperti Adidas dan Puma. Saat ini Nike juga telah memperkerjakan hampir 80.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki sekitar 1.046 offline store di seluruh dunia. Terima kasih. Jadi itu swoosh itu kayak permainan ini ya, apa namanya? Permainan karet nggak sih? Itu kereta cepat Indonesia, Bu. Apa? Namanya Whoosh juga. Oh, swoosh ini kayak, jadi dia tuh terinspirasi dari permainan karet tuh kan dia bergelombang-gelombang kan, yang gini-gini tuh. Nah, diempas-empaskan lah ini. Nah, itu jadi swoosh namanya gitu. Jadi sebenarnya terinspirasi dari seperti ini gitu, logonya itu. Nah, awalnya juga ininya nggak suka. Ini apa sih? Awalnya dia nggak suka logonya seperti itu. Bu boleh tanya, Nah, Bu? gini. Ya, silakan. Itu kan pertamanya dari Onitsuka Tiger ya, tapi sekarang Onitsuka punya brand sendiri, Onitsuka. Jadi gimana ini dengan hak ininya, hak copyrightnya dari Onitsuka sama Nike? Mana tadi? Merek Onitsuka. Oh, dia cuma jadi distributor. Dan akhirnya tidak berlanjut jadi distributornya gitu. Jadi dia kan kerjasama. Jadi kalau kerjasama itu ya bisa aja batal kerjasamanya gitu. Jadi dia tadi sama si Onitsuka ini cuma kerjasama kan dalam mengembangkan sepatu atlet. Blue Ribbon Sport ini bekerjasama dengan pembuat sepatu Onitsuka Tiger gitu. Jadi banyak sih perusahaan-perusahaan yang tadinya mereka kerjasama itu akhirnya mereka pisah gitu. Jadi ya siapa yang dapat haknya ya mungkin mereka udah masuk ke jalur hukum dan akhirnya yang dapat itu Blue Ribbon Sport ya patennya sama dia gitu. Tapi banyak ya perusahaan-perusahaan yang pecah kongsi ya istilahnya ya. Nah, itu nggak masalah. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, jadi sekarang ini udah jadi brand. Padahal kalau dipikir-pikir orang-orang itu kalau mau buat logo itu banyak elemen-elemennya ya. Biasanya kan kita kalau mau buat logo itu kadang orang sampai pusing mau desain logonya seperti apa ya gitu. Logo karena kan logo itu nggak bisa kalau boleh jangan sering-sering diubah juga gitu. Ya mungkin setelah 5 tahun atau 10 tahun bolehlah, tapi bukan sering-sering. Nah, mereka ini kan cuma simpel aja, cuma kayak tanda centang aja gitu, sesimpel itu. Oke. Nah, tapi yang pasti untuk pembuatan logo atau merek
Itu kalau boleh ada filosofinya, atau ada ilmu yang mau disampaikan, atau ada makna dan artinya gitu. Jadi dengan begitu itu akan lebih menarik dibanding orang nggak tahu itu maknanya apa sih, itu artinya apa gitu. Jadi dibuat cerita yang lebih menarik dari pemberian merek itu. Kalau Apple itu gimana tuh Apple tuh? Ceritanya tuh kenapa bisa jadi apel itu dia ada gigitannya? Ada yang tahu? Ada yang pakai Apple nggak di sini? Mbak Desi ya? Mbak Desi Anasari. Nanti kalian lihat ya. Jadi pada umumnya brand-brand besar itu dia pasti ada bisa dari ilmunya, misalkan artinya seperti ini tuh apa, artinya gambar ini tuh apa, itu biasanya ada. Atau dia punya sejarah, atau dia punya cerita gitu, atau dia filosofi ini apa gitu. Tapi biasanya itu ada, tapi enggak semua. Coba nanti kalian lihat brand-brand besar itu kenapa sih mereka membuat seperti itu gitu. Seperti yang disebutkan Mbak Uun, mungkin itu dari singkatan nama dan lain-lain, tapi ada cerita dari brand itu, dari merek itu. Nah, selanjutnya untuk membangun merek perusahaan itu perlu mempertimbangkan keputusan tentang yang pertama, positioning. Positioning ini apa kemarin? Apa itu positioning? Ada yang ingat? Ada yang lupa? Berarti ingat semua. Oke, kalau positioning ini itu untuk membentuk kepercayaan tentang produk kita pada konsumen gitu. Lalu perlu juga dilihat untuk pemilihan nama mereknya atau nama brand-nya, lalu sponsornya, lalu pengembangannya. Jadi misalkan nih dia mau buat brand apa gitu, misalkan dia buat apa ya, baju-baju olahraga, jangan nanti nama brand-nya itu apa, Sang Pisang gitu kan, itu kan benar-benar nggak mencerminkan produknya gitu. Misalkan dia produk apa, buatlah mereknya ini, kalaupun dia mau menunjukkan lebih ke manfaatnya, kayak MS Glow ya, MS Glow itu karena dia kan manfaatnya mau buat glowing gitu. Jadi membangun merek itu harus juga memperhatikan positioning-nya, apa yang mau kalian bentuk di pemikiran masyarakat, seperti itu. Lalu manajemen aset. Jadi perusahaan itu perlu memperhatikan pengelolaannya untuk iklannya, ketika membuat iklannya, bagaimana cara mereka memposisikannya itu agar lewat iklan ini ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat, atau ada pesan yang mau disampaikan kepada audiens gitu. Jadi perusahaan ini juga harus benar-benar membangun gimana ya nanti posisinya, positioning atau citra produk kita ini atau brand kita ini di mata konsumen gitu. Jadi lewat iklan-iklan, lewat promosi, karena dari sana ada pesan yang mau ditunjukkan, berarti dia harus punya pengelolaan yang baik gitu, harus memperhatikan pengelolaannya. Contohnya Nike itu mereka kan memang untuk sport ya, untuk barang-barang olahraga. Jadi yang mereka pakai itu misalkan Cristiano Ronaldo dan lain-lain, mereka kerjasama atau jadikan mereka brand ambassador untuk iklan-iklannya, karena memang pesannya itu mereka mau menunjukkan kalau barang Nike ini itu untuk
mendukung alat-alat olahraga sporty style gitu. Jadi memang harus perlu diperhatikan ya. Perusahaan jangan sembarangan, misalkan dia untuk sporty, tapi yang dia pilih itu penyanyi dangdut gitu. Tadinya dia perusahaan apa, tapi iklannya itu yang diperankan siapa gitu, nggak sejalan. Kalau boleh sejalan itu perlu diperhatikan karena itu juga akan memberikan pesan untuk audiens gitu. Oke. Oh iya, benar ya Mbak Sunanti. Ini jawaban Mbak Sunanti benar. Kita bahas ini dulu deh, bahas kasus ya. Coba dibaca dulu Mas Asep. Mas Asep aja volunteernya di sini. Waduh. Yang dari atas, Bu. Oke. PT XYZ Teknologi Maju. PT XYZ Teknologi Maju adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di era digital. Perusahaan ini memiliki 3 divisi utama yaitu produk, jasa, dan penentuan merek. 1. Produk Smart Home Solution. PT XYZ telah meluncurkan solusi pintar untuk rumah yang mencakup berbagai perangkat terkoneksi, seperti pintu pintar, lampu pintar, dan pengatur suhu otomatis. Produk ini dirancang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi energi di rumah. Namun, pasar teknologi pintar sangat kompetitif, dan perusahaan perlu terus memperbaharui dan meningkatkan produknya. Pertanyaan diskusi. Bagaimana PT XYZ dapat meningkatkan dan memperbaharui produk Smart Home Solution agar tetap bersaing di pasar yang terus berkembang? Apa saja aspek inovatif yang dapat ditambahkan ke produk ini untuk menarik konsumen baru? Oke, ini bisa didiskusikan dulu sama grupnya, grup yang tadi aja, ada 4 ya, ada 4 grup. 10 menit boleh? Nggak usah jauh-jauh, kalian bisa bahas tentang kesini aja dulu. Tapi kalau mau lebih lengkap juga boleh. Tapi kalau mau dibahas tentang gimana sih biar, tadi kan kita udah lihat, ada rebranding namanya, jadi dia mengubah-ubah mereknya gitu. Rebranding ini ternyata efektif, dan setelah mereka perbaharui packaging-nya, ternyata lebih efektif, atau mereka perbarui dan lain-lain gitu. Jadi kalian bisa masukkan ke sini atau ada masukan-masukan lain gimana sih biar lebih menarik konsumen gitu. Untuk kalau ini produknya ini ya, smart home. Bisa pintu yang ini, pintu pintar, tahu nggak pintu pintar? Yang dia pakai suara membukanya atau dia cuma pakai password membukanya gitu, bukan kunci-kunci tradisional gitu. Jadi dia lebih yang canggih-canggih. Nah, gimana ya biar caranya di era yang zaman selalu berkembang ini, gimana mereka itu biar tetap menarik sama konsumen? Saya kasih waktu 10 menit ya, nanti saya tanya grupnya.
Semua udah dapat soalnya kan? Ada di grup deh, saya kirim di grup. Nih. Oke, boleh diskusi kelompok atau mau tugas pribadi terserah deh, tapi nanti ini ya kasih jawabannya.
Oke. Siapa yang grup mana yang mau jawab duluan? Atau siapa yang mau jawab duluan? Mbak Afi? Mbak Uun lah, Mbak Uun. Udah selesai Mbak Uun? Maaf Bu, belum Bu. Nah, nggak usah panjang-panjang. Langsung kaitkan aja ke menurut ini kan menurut Mbak Uun aja gitu. Langsung kaitkan ke bisa produknya diimprove seperti ini gitu. Oh, itu misal produknya yang dicontoh itu ya Bu ya, kayak pintu apa? Ya. Itu ya kita lihat ya gimana bayang-bayangkan lah seperti ini. Pintu pintar ya, pintu pintar, smart door. Pintu kayak automatic door kayak gitu ya Bu ya. Kalau menurut saya sih biasanya ya untuk lebih apa di inovasinya itu untuk kayak inian sensitif Bu, kayak kalau di rumah sakit kan kalau kita mau masuk kayak gitu jadi langsung terbuka kayak gitu, jadi harus ada tingkat ke iniannya, controllingnya itu loh Bu, sama yang terbuka otomatis maksudnya? Kalau di sini kan di Hong Kong, kalau di mall biasanya ada pintu automatic door itu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan kita lewat itu bisa langsung terbuka sendiri. Terus kalau misalkan untuk di perumahan itu biasanya lebih ke keamanan kunci itu kodenya, privasinya itu. Karena ada tipe apa jenis-jenis kayak model ini ya, pintunya kayak gitu. Oke, berarti Mbak Uun lihat dari produknya. Kalau dari jasanya atau dari penentuan mereknya mungkin dari ini juga siapa brand merek produknya yang mungkin udah terkenal di pasaran kayak gitu. Tapi saya kurang paham Bu kalau yang untuk otomat apa yang pintu pintar ini. Oke. Oke, makasih Mbak Uun Kuniri. Bagus ya kalau Mbak Uun lihat dari produknya untuk lebih inovatif. Jadi dia bilang aspeknya itu perlu ditambahkan menurut Mbak Ren itu dia fiturnya untuk otomatis dan safety password ya, safety security key-nya gitu. Oke, boleh, tapi dia tadi lihat dari pintu pintar. Ada Mbak Kusnul, panjang sekali jawabannya. Mbak Kusnul, baca aja lah Mbak Kusnul. Palesti desain yang lebih elegan, kapasitas baterai, memori yang lebih besar. Oh ya, oke, bagus. Karena kan kadang-kadang orang dengan hubungan teknologi ini pusing sama baterainya. Mungkin dia ada yang baterainya cuma tahan berapa lama gitu. Bu, izin jawab. Silakan Mas Asep. Pertama, yang customer service oriented dulu ya. Customer service oriented seperti gratis pemasangan, biaya pemasangan digratisin, terus ada pre-maintenance dalam setahun 3 kali seperti itu Bu. Jadi itu akan menjadi hal kompetitif buat kompetitor gitu. Terus selanjutnya ini untuk kemana? Yang jasa Bu. Oh, jasa, oke. Ya, customer service oriented. Terus untuk yang inovasinya, saya lihat kan yang namanya smart home itu ada kelemahannya Bu. Jadi kelemahannya itu ada di jaringan internet dan harus menggunakan listrik. Jadi inovasi menurut saya selalu update teknologi terkini dan terintegrasi sehingga lebih efisien. Terus selanjutnya karena internet itu kan ada pengganti internet setahu saya yaitu satelit, mungkin bisa aja.
perusahaan itu membuat satelit sendiri, jadi tidak membutuhkan internet. Kemudian untuk listrik, kalau listrik ini bisa menggunakan panel surya gitu. Jadi dipasang panel surya, jadi secara otomatis semuanya. Jadi pengisian rumah secara otomatis. Kalau misalkan listriknya dari PLN mati, berarti otomatis dari panel surya itu sendiri yang akan ngecas rumahnya. Seperti itu, Bu. Kalau yang internet, ya yang internet tadi ke satelit, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Bagus ya. Jadi ada aspek inovatif yang perlu ditambahkan, kata Mas Asep. Yang pertama kan akhir-akhir ini orang concern ya sama listrik, denda listrik, dan juga tergantungnya itu sama listrik dari pemerintah, di mana mungkin mereka ada perbaikan atau listriknya padam. Dan perlu diperhatikan itu zaman sekarang itu kan udah lebih terjangkau harganya. Kalau buat satelit mungkin agak mahal mungkin ya, karena belum terlalu banyak. Tapi sekarang orang udah pakai panel surya, itu udah hampir banyak di mana-mana. Di Jeddah ya? Di Jeddah pakai itu nggak? Udah banyak nggak yang pakai seperti itu, Mas Asep? Untuk panel surya sudah, Bu. Tapi kan kalau yang yang satelit iPhone 14 juga sudah bisa dipakai yang SOS itu untuk mengirim pesannya. Seperti itu, Bu. Oh, iya. Itu ada juga kemarin handphone yang mereka punya satelit sendiri juga gitu. Tapi saya lupa. Saya pernah baca beritanya mereka punya, itu kayaknya dari Tesla deh kalau nggak salah juga. Pakai satelitnya mereka sendiri gitu. Karena untuk satelit ini kan masih lebih mahal ya. Mungkin itu akan mempengaruhi harga. Tapi kalau untuk panel surya sekarang sudah lebih banyak penyedianya gitu. Jadi supply-nya itu sudah lebih banyak dan itu mempengaruhi harga. Nah, itu bagus ya poin yang disampaikan sama Mas Asep. Jadi dia bilang untuk aspek inovatifnya itu mungkin bisa yang pakai penggunaan panel surya dan selain ramah lingkungan istilahnya, itu juga ramah lingkungan ya, karena kan untuk mendapatkan listriknya itu ya kita nggak perlu buat polusi gitu. Kalau untuk yang lain kan ada polusinya tuh yang dihasilkan kalau pakai listrik biasa gitu. Cuman kalau dari matahari itu kan nggak ada polusi yang terjadi dalam proses mendapatkan atau mengubahkan power-nya atau elektriknya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Satu lagi, ini Mbak Kusnul, terus satu lagi? Mbak Lesti. Desain yang lebih elegan, oke. Boleh, boleh. Lampu pinter tahu ada nggak? Ini lampu pinter. Kalian masih pakai lampu pinter nggak? Ada, Bu. Ada. Jadi ada kalau misalkan mau nyalain itu tuh dipakai kayak dari HP juga bisa kan, koneksi ke lampu. Jadi itu pengalaman majikanku dulu kayak gitu, tolong nyalakan lampu tuh, dia ini dari HP aja. Kebetulan dia kan programmer, jadi semua itu bisa secara otomatis kayak gitu. Ada rolling dari HP-nya dia gitu. Bagus sekali ya. Nyalakan lampu, matikan lampu, terus apalagi gitu ya. Ya itulah seperti itu. Oke, iya. Jadi ini untuk peralatan-peralatan rumah ya. Jadi smart home gitu. Peralatan-peralatan rumah itu udah pinter-pinter sekarang. Jadi canggih istilahnya. Untuk lampu juga udah pakai handphone. Jadi dia nggak ada istilah lupa matikan lampu gitu. Udah tinggal cek handphonenya aja loh. Nah, ini ada dari Mbak Kusnul. Saya pernah satu grup Mbak Kusnul, coba dibaca dulu. Mbak Kusnul. Mbak Kusnul Kotima. Mana wakil Mbak? Mana ininya? Teman grupnya, coba dibaca dulu. Ya, guys. Dibaca Soalnya aja. nenek aku mau tidur. Iya. Dia rewel.
biar semuanya sama-sama mendengar gitu. Mbak Widya lah, Mbak Widya. Oh iya Bu, bentar. Yang punyanya Mbak Kusno ya Bu? Iya ini. Bisa saya tampilkan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Saya baca di chatnya itu. Oke. Untuk meningkatkan dan memperbarui produk smart home. Oh ini yang Indragas. Oh, langkah-langkahnya untuk meningkatkan produk agar tetap bersaing di pasar. Yang pertama, integrasi kecerdasan buatan atau AI. Menambahkan elemen kecerdasan buatan AI ke dalam produk smart home solution dapat memungkinkan perangkat untuk belajar dan beradaptasi dengan preferensi pengguna. Contohnya, lampu pintar dapat mempelajari pola pencahayaan yang diinginkan oleh penghuni rumah dan mengatur pencahayaan secara otomatis. Lalu, ekosistem terbuka. Ini membuat ekosistem terbuka yang memungkinkan integrasi dengan berbagai merek perangkat pintar lainnya akan memberi pelanggan iseng dalam memilih perangkat dan menciptakan pengalaman yang terintegrasi di rumah mereka. Lalu energi terbarukan dan efisiensi. Fokus pada efisiensi energi dengan mengintegrasikan solusi energi terbaru seperti panel surya atau penggunaan energi yang lebih efisien. Produk smart home solution yang membantu pengguna mengurangi konsumsi energi mereka akan menjadi daya tarik tambahan. Lalu keamanan yang lebih baik, meningkatkan aspek keamanan produk termasuk perlindungan data pribadi dan keamanan perangkat. Produk yang memiliki sistem enkripsi yang kuat dan perlindungan terhadap serangan cyber akan lebih menarik bagi pelanggan yang peduli privasi mereka. Lalu penggunaan teknologi sensor yang lebih canggih itu menggunakan sensor yang lebih canggih dan akurat untuk mendeteksi perubahan dalam lingkungan rumah seperti deteksi kebakaran, kebocoran udara, dan kualitas udara. Ini akan meningkatkan keamanan dan pemantauan rumah. Lalu kendali suara yang lebih canggih. Pengembangan sistem kendali suara yang lebih cerdas dan responsif yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat secara lebih alami dan intuitif. Lalu aplikasi seluler yang terintegrasi. Meningkatkan aplikasi mobile yang disertai dengan fitur-fitur tambahan seperti notifikasi real-time, analitik konsumsi energi, dan kemampuan untuk mengontrol perangkat dari jarak jauh. Lalu pembaruan perangkat lunak teratur. Untuk memberikan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk meningkatkan fungsi, keamanan, dan kinerja produk. Hal ini dapat memastikan bahwa produk selalu up-to-date dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, terima kasih Mbak Widya, Mbak Kusnul. Lengkap ya? Itu Jadi, seperti yang dijelaskan sama Mas Asep tadi ya Bu ya, hampir sama. iya, betul. Oke, jadi Mbak Kusnulnya bilang ada langkah inovatif. Yang pertama itu pakai AI. AI ini dia kecerdasan buatan, itu lebih ke apa ya? Teknologi sekarang kan yang lagi hits itu AI. Jadi ada bantuan-bantuan dari AI yang bisa dikombinasi gitu. Jadi dia bilang di sini memungkinkan untuk mempelajari preferensi pengguna, misalkan dia mau pencahayaannya seberapa kontras atau seberapa cerah cahayanya atau seberapa redup gitu. Itu bisa dipelajari. Jadi AI ini dia pinter ya. Lalu ekosistem terbuka, menciptakan pengalaman yang terintegrasi di rumah. Lalu energi yang baru bisa pakai panel surya. Lalu keamanan. Nah, di sini kalau kita ngomongin teknologi, ada hal yang perlu dipertimbangkan yaitu keamanannya. Jadi karena semakin tingginya teknologi juga makin banyak canggih orang yang mau menghack gitu. Bisa aja nanti dia membuka kuncinya ini, kunci rumahnya ini lewat cyber atau hacker-hacker lainnya, akhirnya pintu rumahnya terbuka gitu. Apa tadi? Smart door ya, pintu pintar gitu. Ternyata tiba-tiba pintunya kebuka gitu. Habis dah ludas dari isinya.
atau lampunya gitu. Itu kan kalau misalkan dia terintegrasi ke internet semuanya atau ke teknologi, ada aja hacker atau orang-orang yang bisa iseng gitu kan, keamanannya bisa atau data-datanya bisa diambil, kira-kira seperti itu. Jadi keamanan yang lebih baik. Nah, ini nanti bisa kita ada sedikit bahasan lah untuk ini. Lalu sensor yang lebih canggih, seperti sensor misalkan ada asap kah, atau ada kebocoran, kualitas udaranya seperti apa gitu. Ini juga untuk menarik konsumen ya. Kalau misalkan punya kelebihan-kelebihan seperti itu, ya pasti orang juga tertarik kalau dia punya kelebihan atau inovatif yang lebih canggih daripada produk-produk lainnya gitu. Kendali suara yang lebih canggih. Oke, jadi bisa dikendalikan dengan suara dan lebih responsif gitu. Apalagi sekarang kan buka pintu gitu, tutup pintu yang seperti itu. Dan banyak lagi instruksi-instruksi yang hanya menggunakan suara. Lalu aplikasi seluler terintegrasi dengan seluler, jadi bisa dikontrol dari jarak jauh. Oke, terus yang terakhir perangkat lunaknya itu yang update. Jadi software-softwarenya itu update. Kalau misalkan kalian pengguna Apple ya, Apple handphone itu kan biasanya dia terupdate-update ya, sering iOS berapa, iOS apa gitu. Jadi dia software-nya memang secara otomatis terupdate, tapi kita harus restart dulu gitu. Jadi memang fitur-fiturnya itu ya tetap yang terbaru. Jadi fungsinya salah satu meningkatkan keamanan dan juga kinerjanya. Oke, sudah lengkap sekali gitu. Jadi dari yang kita pelajari tadi itu kita udah bahas ada 3 yang perlu diperhatikan. Yang pertama produknya, jasanya, dan penentuan merek. Kayaknya belum ada yang bahas penentuan merek ya, nggak masalah sih. Tapi yang pasti ini lebih kalau untuk yang teknologi-teknologi kini untuk penentuan mereknya itu bisa di branding apa gitu. Mungkin kalian punya ide untuk brand-brand inovatif atau yang berhubungan dengan teknologi. Pintu pintar ini biasanya dari brand apa ya? Samsung kali ya, Samsung dan lain-lain. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, mohon maaf untuk Ya. tugas manajemen pemasaran itu sudah itunya Bu sudah masuk ya Bu ya. Aku soalnya uploadnya kan isi layar, takutnya nggak masuk ke sistem gitu loh Bu. Kemarin saya lihat udah banyak yang upload, coba saya cek ya. Ya, aku tahu ketinggalan dong. Oke, tapi belum saya nilai ya. Untuk tugas 2 hari ini ya, tugas 2. Untuk tugas 3-nya nanti bentuknya presentasi tugas akhir kalian. Yang 2 orang itu ya Bu ya? Iya betul, itu nanti untuk tugas 3. Oke, coba nanti saya lihat untuk tugas 1-nya ada 27 orang, 1 mengirim lewat WA ya. Yang belum itu Mbak Muhammad Albas belum, Saina, Linawati, Hikmah, Indi Astriani, Wahid Tamimi, sama Kusmini, itu aja sih. Kemarin yang ngirim lewat WA ada 1 orang, berarti 6 lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain lagi, kita akhiri tutorial kita sampai di sini. Sampai jumpa di jam ketiga. Nanti yang 2 kelompok lagi lanjut di jam ketiga ya. Oke, kita akhiri tutorial kita sampai di sini untuk manajemen pemasaran. Terima kasih Bu. Sama-sama.